Halo semuanya, balik lagi sama aku Katy. Seperti yang kalian udah tahu di judul atas video sebelumnya, pastinya kalian udah tahu hari ini tuh aku mau ngebahas tentang kira-kira di zaman sekarang, di zaman modern ini tuh masih penting gak sih untuk kita itu belajar berfilsafat? Kira-kira masih relevan nggak untuk kita sebagai seorang siswa SMA maupun mahasiswa ataupun pekerja maupun apapun itulah, anything. Kira-kira masih perlu nggak sih kita itu untuk belajar berfilsafat gitu? Jadi gini ceritanya, kemarin aku tuh sempat pinjam buku perpustakaan dari my school yang dimana aku itu pinjam buku filsafat klasik. Nah, aku nggak bakal ngebahas isinya, tapi dari buku yang kubaca itu ada satu pertanyaan yang timbul di pikiran aku. Kira-kira aku sebagai seorang siswa itu perlu nggak sih belajar filsafat di zaman modern sekarang ini, di zaman yang serba canggih, serba digital, atau enggak kira-kira anak sekolah maupun anak kuliah maupun bekerja itu kira-kira perlu nggak sih belajar filsafat gitu. Nah makanya hari ini tuh aku memutuskan untuk buat video ini. Dan ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, pastinya kalian penasaran dong. Atau mungkin kalian pengen tahu nih, apa sih itu pengertian dari filsafat. Jadi dari buku yang aku baca, aku tuh dapat nyimpulin, filsafat itu adalah tentang cara kita mempertanyakan apa yang kita pikirkan, terus kita tanyain apa yang ada di sekitar kita. Hah? Maksudnya gimana? Jadi maksud aku itu adalah filsafat itu tentang cara kita mempertanyakan apa yang kita pikirkan di sekitar kita. Contoh nih, sebagai contoh, paling simpel sih ya, kira-kira aku ini tuh cocok nggak sih sekolah di sini gitu. Terus kira-kira aku bisa nggak sih jadi juara kelas. Itu menurut aku ya, aku kasih contoh yang paling simple, tapi kalau misalnya salah kalian juga bisa perbaiki, karena aku masih belajar juga. Nah, itu contohnya ya. Jadi pengertiannya itu adalah filsafat itu tentang cara kita berpikir. Jawaban yang kedua, kira-kira filsafat itu masih relevan nggak sih untuk dipelajari sekarang? Jadi dari informasi yang aku cari di internet, ternyata ya masih relevan. Kok bisa? Kenapa masih relevan? Dan kenapa kita sebagai anak sekolah maupun bukan anak sekolah itu perlu kita pelajari? Yang pertama, dari filsafat kita itu bisa membedakan mana berita yang hoax dan juga mana berita yang fakta. Karena pasti kalian tahu dong, di era digital ini banyak banget berita-berita yang disebarkan atau istilahnya disinformasi yang enggak benar, terus nggak berdasarkan fakta. Itu pasti kalian udah tahu banget. Terus yang kedua, dari filsafat ini ngebantu kita cara kita berpikir kritis. Terus yang ketiga, cara kita berargumen. Terus yang terakhir, dari berfilsafat kita itu belajar cara membuat keputusan yang bijak. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah sekarang kira-kira gimana sih cara kita itu bisa belajar filsafat ataupun berfilsafat? Disclaimer, di sini tuh aku nggak kasih tahu yang kayak gimana gitu ya. Mungkin ada yang mikir, bukannya kalau kita belajar berfilsafat itu nanti kita jadi tersesat orangnya, terus nggak percaya sama, mohon maaf nih, Tuhan. Kenapa aku ngomong gini? Soalnya aku ketemu, pas aku lagi baca buku, aku ketemu kayak semacam sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ibarat kayak sebuah pernyataan tentang pendapat dia kalau misalnya dia belajar berfilsafat. Nah, dari buku ini tuh aku ketemu yang dimana kita boleh belajar filsafat asal kita itu menggunakannya dengan baik dan juga benar, secara baik dan benar. Ingat ya, perlu digarisbawahi, kita bisa belajar berfilsafat dan kita boleh belajar berfilsafat asal kita menggunakannya itu secara benar dan juga baik. Makanya aku udah cari informasi gimana sih cara kita itu bisa belajar berfilsafat ya, minimal untuk menolong diri kita sendiri lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap hidup itu pasti ada problem gak sih? Ya nggak mungkin lah nggak ada problem. Namanya hidup ya pastinya ada problem. Makanya dari itu penting banget kita belajar filsafat, karena dengan kita belajar filsafat kita itu bisa menghasilkan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah, dan juga dari filsafat kita itu bisa membedakan nih mana berita hoax dan juga mana berita yang bukan hoax. Tapi di sini perlu diingatkan, aku juga baru belajar
caranya, tapi aku tetap cari, sumber-sumber di internet gimana sih cara belajar filsafat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk anak sekolah, maupun untuk anak kuliah, maupun untuk para pekerja. Dan aku udah dapet nih, yang pertama, belajar filsafat dari dasar untuk kehidupan sehari-hari itu bisa dimulai dengan membiasakan diri untuk mengajukan sebuah pertanyaan kritis. Terus yang kedua, kita juga bisa baca buku pengantar yang ramah bagi pemula. Contohnya Dunia Sophie karya Jostein. Ini aku tampilin bukunya, ini aku cari di internet. Jadi tujuannya supaya kita itu nggak pusing pas kita baca buku teks aslinya filsuf klasik. Yang ketiga itu pahami 4 cabang utama secara sederhana. Yang pertama logika, yaitu cara berpikir lurus. Epistemologi, yaitu asal-usul pengetahuannya. Metafisika, hakikat kenyataan. Dan yang terakhir itu etika atau aksiologi, nilai baik dan juga nilai buruk. Kalau untuk dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kita itu terapkan metode bertanya pada diri kita sendiri sebelum mempercayai informasi ataupun berita yang diterima. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan prinsip stoicisme, yaitu filsafat Yunani atau Romawi, untuk memilah hal yang bisa dikontrol dan juga nggak bisa dikontrol guna untuk mengurangi stres harian. Kalian pasti tahu nih, stoicisme ini kayaknya menurut aku sudah lumayan tren dan juga lumayan viral sih istilah ini. Oke, jadi gitu dia cara-caranya, dari segi pengertiannya, terus gimana sih cara belajar berfilsafat, terus apa aja manfaatnya, itu udah aku jelaskan. So, ya terima kasih udah dengerin aku ngomong dari A sampai Z sampai akhir sekarang ini, makasih banget udah mau dengerin. Dan kalau misalnya kalian suka, kalian juga boleh like, terus kalian juga boleh, subscribe dan juga follow akun YouTubeku juga boleh. Dan mohon maaf kalau masih banyak salah perkataannya atau dalam cara aku penyampaiannya, karena aku masih belajar juga. Dan kalau kalian suka video yang aku bahas tentang self improvement, tentang belajar, cerita ataupun misalnya sekolah, kalian juga bisa ikutin akun YouTube aku. Dan sekian dari itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dadah, sampai jumpa lagi.